Tidak ada yang menyenangkan dari perpisahan dengan anabul kesayangan. Baru-baru ini, pembalap F1 Lewis Hamilton harus membuat keputusan berat untuk melakukan eutanasia pada anjing kesayangannya, Roscoe Hamilton. Hamilton harus mengucapkan selamat tinggal pada Roscoe setelah anjing bulldog tersebut mengalami pneumonia dan harus mengandalkan life support selama 4 hari. Jadi, apa sebenarnya eutanasia itu? Dan bagaimana prosedurnya? Apakah legal dilakukan? Mau tahu? Mau paham? Sini, tak kasih paham. Eutanasia merupakan tindakan untuk mengakhiri hidup makhluk hidup secara manusiawi. Hal ini dilakukan murni untuk mengakhiri penderitaan anabul kesayangan karena kondisi medis yang serius dan tidak dapat dipulihkan. Metode eutanasia pada hewan dibagi menjadi metode farmakologis dan fisik. Metode farmakologis menggunakan obat-obatan dan gas yang disuntikan, menekan sistem saraf pusat, dan kemudian aktivitas kardiovaskular. Lalu ada metode fisik yang dilakukan dengan cara menghilangkan kesadaran secara cepat atau dengan mengganggu sistem saraf pusat. Yang paling umum dilakukan adalah dengan mematahkan leher dari hewan tersebut. Nah, kalau prosesnya, sebelum melakukan eutanasia, lihat dulu kondisi anabul kalian, yang dibantu dengan rekomendasi dari dokter juga. Beberapa kondisi mendesak yang jadi pertimbangan eutanasia yaitu: pertama, karena penyakit terminal, misalnya kanker atau rabies. Kedua, kecelakaan yang tidak terminal tetapi akan menyebabkan penderitaan bagi hewan. Ketiga, karena usia tua dan penurunan kondisi yang menyebabkan hilangnya fungsi tubuh utama, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup yang parah. Yang keempat, demensia pada hewan peliharaan yang menyebabkan hilangnya fungsi kognitif dan perilaku serta interaksi normal sehari-hari dengan pemilik. Dan terakhir, karena masalah perilaku yang tidak dapat diperbaiki, misalnya agresi parah yang melukai orang atau hewan lain. Setelah memastikan eutanasia harus dijalankan, dokter hewan mungkin akan memberikan obat penenang pada anabul sehingga ia akan menjadi sangat santai dan mengantuk sebelum proses eutanasia. Eutanasia akan dilakukan dengan injeksi larutan obat-obatan melalui intravena yang akan segera menghentikan jantungnya. Injeksi yang paling cepat dilakukan pada pembuluh darahnya. Larutan tersebut akan bergerak cepat ke seluruh tubuh. Pernafasan akan mulai melambat dan berhenti beberapa detik berikutnya tanpa rasa sakit dan penderitaan, disusul dengan serangan jantung dan kematian. Biasanya eutanasia berjalan selama 30 detik setelah dilakukannya injeksi intravena. Di saat-saat terakhir sebelum anabul menutup mata selamanya, akan sangat lebih baik jika kita menemani mereka, memberikan kata-kata penenang, dan terus memberikan kehangatan pada anabul kesayangan sampai mereka benar-benar tertidur. Tapi sebenarnya eutanasia ini boleh dilakukan nggak ya? Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, proses eutanasia pada hewan bersifat legal untuk dilakukan. Keputusan ini seluruhnya diserahkan kepada pemilik hewan dan dokter hewan. Sedangkan di Indonesia, belum ada aturan pasti mengenai status legal eutanasia pada hewan. Dalam kasus tertentu, misalnya penyebaran virus rabies di hewan, pemerintah sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukan depopulasi dengan cara eutanasia terhadap hewan baik yang positif terjangkit rabies maupun positif tidak terjangkit namun berada di wilayah. Tapi eutanasia juga masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena ada perdebatan eutanasia dianggap kejam dan menyalahi kodrat sebagai makhluk hidup. Keputusan ini memang sulit, memilih antara anabul meninggalkan kita atau tersiksa selama hidupnya. Jika kondisinya sudah seperti ini, walaupun berat, mungkin eutanasia bisa menjadi pilihan buat sebagian orang.